Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang negara Republik Indonesia. Apakah Indonesia ini menganut nation state, negara bangsa, atau religion state, negara agama, atau sekuler? Jadi pemisahan antara agama dan negara. Founding Fathers, pendiri negara Republik Indonesia ini sudah sepakat bahwa Pancasila merupakan ideologi negara. Isi Pancasila itu satu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya negara Indonesia ini tidak terlepas dari agama. Dan ini mulai sejak Indonesia berdiri tahun 1945 sampai tahun 1980-an itu masih terjadi perdebatan. Tokoh-tokoh Islam di Indonesia ini ada yang menghendaki nation state, negara bangsa. Ada yang menghendaki religion state, negara agama. Ada yang berpendapat bahwa Indonesia ini mayoritas umat Islam, jadi seharusnya berasaskan Islam. Dari itu kemudian muncul tokoh-tokoh NU. Salah satunya adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan Kiai Haji Ahmad Siddiq. Nah, oleh karena itu sampean harus bersyukur kepada Allah bisa kuliah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq. Karena Kiai Haji Ahmad Siddiq inilah yang mencari dalil-dalil di dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan kaul-kaul ulama tentang nation state, tentang negara bangsa. Dan itu dibawa dibawa ke forum Munas Alim Ulama tahun 1983 di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo. Nah, di situ Gus Dur memproklamirkan bahwa Indonesia ini adalah negara bangsa, bukan negara agama, tapi nation state. Sebab apa? Di Indonesia ini terjadi atau terdiri dari berbagai macam agama, suku, budaya yang harus bersatu. Solusinya adalah kita harus mewujudkan nation state, negara bangsa. Nah, di Munas tahun 1983 ini ada kiai-kiai besar. Ada Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, ada Kiai Haji Maksum, ada Kiai Haji Ali Maksum, ada Kiai Haji Maskur, dan ulama-ulama di Indonesia itu kumpul membahas tentang negara bangsa ini, termasuk penerimaan ideologi Pancasila. Nah, setelah Munas Alim Ulama membawa pikiran agar Indonesia ini menjadi nation state, negara bangsa, maka pikiran ini dibawa ke Muktamar NU tahun 1984. Yang di situ ada namanya Naskah Khittah An-Nahdliyah, yang mencari dalil dan menyampaikan makalahnya itu adalah Kiai Haji Ahmad Siddiq. Dan yang menulis, yang ngetik itu adalah Kiai Haji Abdul Muhid Muzadi, kakak dari Kiai Haji Hashim Muzadi.
Tapi yang menjadi perumus itu ulama-ulama sepuh, dan yang bertanggung jawab terhadap keputusan itu wali kutub, ya saat itu Hakul Yakin Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin itu adalah wali kutub. Beliaulah yang bertanggung jawab terhadap keputusan Indonesia ini menerima asas tunggal Pancasila yang di dalamnya ada kandungan nation state itu. Jadi Gus Dur itu pada tahun 1984 menggerakkan pemikiran nation state, negara bangsa. Yang istilahnya Gus Dur itu pada waktu itu beliau mengusulkan pribumisasi Islam. Jadi Islam itu bukan Islam formalistis, tapi Islam yang substantif. Gitu. Ajaran Islam itu bagaimana diamalkan dalam kehidupan keseharian, baik di dalam beragama, berbangsa, dan bernegara. Nah, Nahdlatul Ulama mengembangkan ini melalui forum-forum seminar, halaqah, sosialisasi mulai dari tingkat PB, PW, PC sampai kepada tingkat ranting tentang mission state ini. Ini di masa kepemimpinan Gus Dur NU. Dan di masa kepemimpinan Kiai Haji Hashim Muzadi lalu muncul istilah Islam rahmatan lil alamin. Ya sama, bahwa ajaran Islam itu rahmat bagi seluruh alam semesta. Islam tidak akan membawa negara itu menjadi eksklusif, hanya mengurusi satu agama tertentu atau mengurusi kelompok tertentu, tapi bagaimana inklusivitas wawasan masyarakat itu ada di dalam negara Indonesia yang disebut dengan Islam rahmatan lil alamin. Nah, bergantilah NU kepemimpinannya setelah Kiai Hashim Muzadi, yaitu Kiai Haji Said Agil, membawa wacana Islam Nusantara. Islam Nusantara itu adalah Islam yang saat itu pikiran-pikirannya dikembangkan oleh kalangan intelektual muslim, bahwa Islam Nusantara ini beda dengan Islam yang ada di Timur Tengah. Nah, karena apa? Kenapa kok membawa Islam Nusantara? Karena Islam Nusantara yang dibawa oleh pejuang-pejuang NU itu adalah mengandung tawassut, iktidal, kemudian tasamu, tawazun, dan lain sebagainya. Jadi tidak ekstrim seperti Islam yang ada di Timur Tengah yang suka perang dan lain sebagainya. Ya, substansinya sebenarnya sama dengan Islam rahmatan lil alamin. Cuma istilahnya pakai Islam Nusantara. Setelah Kiai Said Agil, siapa? Ketua Umum PBNU. Kiai Haji Yahya Khalid I, yang dikenal dengan Gus Yahya. Apa yang dibawa wacananya? Yaitu fikih peradaban atau fikul hadari, fikih peradaban. Nah, sama di dalam fikih peradaban itu nilai-nilai nation state, nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin, dan nilai-nilai Islam Nusantara itu ada di dalam fikih peradaban. Lalu dipadukan oleh Gus Yahya saat ini yang dinamakan dengan humanitarian Islam atau al-Islam lil insaniyah. Islam itu untuk kemanusiaan. Apa manfaatnya? Kenapa kok Islam lil insaniyah perlu dikampanyekan? Karena terjadi peperangan
seperti Palestina dan Israel yang sudah tidak lagi memperhatikan kemanusiaan. Banyak orang terbunuh, banyak orang disiksa, banyak orang dizalimi dan lain sebagainya. Nah, ini harus muncul wawasan al-Islam lil insaniyah. Islam itu untuk kemanusiaan. Islam itu bukan untuk hanya umat Islam, tapi Islam harus menjadi rahmat bagi semesta alam. Inilah wawasan yang perlu sampean ketahui, karena sampean ini kuliah di UIN khas. Di situ ada label Kiai Haji Ahmad Siddiq, sehingga Anda harus tahu tentang pikiran-pikiran kenegaraan Kiai Haji Ahmad Siddiq.